tidak agak emosional gitu ya. Oke. Pokoknya dia serang orang gitu. Agak termasuk diri saya dia serang juga. Kalau zaman sekarang saya kira Rocky Gerung. Channel ini dimaksudkan semata-mata untuk menghidupkan kembali jejak akal sehat yang pernah kita punyai sebagai bangsa, ya. Ya, Rocky itu agak jauh perbedaan umur dan perbedaan angkatan dalam pergerakan ya. Saya baru ketemu dia setelah reformasi. Setelah reformasi. Okay. Tetapi saya kenal dengan senior dia ya kan, terutama saudara Marsilam Simanjuntak. Marsilam Simanjuntak itu pernah menteri di zaman kabinet Abdurrahman Wahid. Oke. Saya lihat Marsilam adalah seorang ahli debat yang tangguh ya. Seorang ahli debat yang tangguh. Mungkin itu juga mempengaruhi Rocky ya. Karena Rocky juga ada kedekatan dengan Silam ya kan. Nggak tahu bagaimana kedekatan dia, apa dia pernah sama-sama satu organisasi ya. Tapi Rocky tahu Silam tahu Rocky kira-kira gitu kan. Marsilam itu ahli debat itu kan orang bilang jangan debat kusir. Kan ada istilah itu. Maaf ya, kusir itu dalam bahasa Betawi artinya pantat. Jadi maksudnya debat kepala. Oh, jadi jangan debat pantat gitu. Kira-kira gitu. Iya. Itu kan kusir bahasa Betawi. Iya. Jadi itu mesti debat pakai kepala. Karena itu kepala harus diisi sebelum terjun ke dalam perdebatan. Saya tahu Marsilam ya kan, bagaimana dia banyak membaca karena saya sering di zaman Orde Baru sampai reformasi saya udah jarang ketemu dia. Apalagi sekarang ini kita sering berbicara ya. Bersama mengenai beberapa hal-hal, macam-macam hal, rupa-rupa hal kita bahas. Dan saya tahu dari situ kesan saya Marsilam banyak membaca. Dan ketika saya kenal dekat dengan Rocky ya kan, karena dulu waktu suka berada dalam satu forum, Rocky bicaranya masih sedikit belum terkontrol ya. Menyerang begitu aja. Tapi yang saya perhatikan sekarang dia sudah punya konsep untuk berbicara. Dia tidak pernah berbicara tanpa menyiapkan konsep. Pada awal-awal itu Rocky tidak punya konsep, dibicara ngasal aja. Kesan saya ngasal dan tidak agak emosional gitu ya. Pokoknya dia serang orang gitu. Agak termasuk diri saya dia serang juga. Tapi nggak apa-apa. Nah, orang seperti Rocky ini langka. Walaupun kadang-kadang misalnya ya dia berbicara politik, seringkali dia mengabaikan hukum tata negara, ya kan? Misalnya daripada ribut siapa presiden, mendingan yang satu presiden, yang satu perdana menteri. Kalau untuk jokes itu bisa saja, tapi dalam hukum tata negara kita sekarang kan itu nggak dikenal. Misalnya itu, saya kira dia jokes saja. Tapi bicaranya teratur, kekuatan logikanya luar biasa. Dia punya konstruksi berpikir yang bagus. Terkonstruksi apa yang dia sampaikan, apa yang dia ungkapkan itu terkonstruksi dengan baik. Ada susunannya. Karena itulah lawan debatnya sering menjadi emosional dan mencoba menaklukkan
Rocky, istilah kerennya as soon as possible. Oke. Karena itu menggunakan kata-kata kotor. Iya, iya, iya. Menggunakan kata-kata kasar. Iya. Kan as soon as possible. Iya, iya. Hajar aja Rocky. Hmm. Tapi nggak begitulah. Hmm. Sebab yang disampaikan atau seni debat Rocky itu menurut saya mendidik. Oke. Karena kita harus mendidik rakyat bagaimana cara dia bertukar pikiran. Tidak ada demokrasi tanpa debat. Nggak bisa dong. Kalau demokrasi tanpa debat jadi susah. Kritis orang itu hilang jadinya. Oke. Ya misalnya begini ya. Seorang ketua RT itu dipilih dalam rapat RT penduduk. Sebelum dilantik kan lurah mengeluarkan surat keputusan. Nggak bisa dong. Yang dibacakan cuma hasil pungutan suara. Pak Fulan dapat sekian karena itulah dia kita lantik, nggak bisa. Ya kan? Kan itu harus ada kritis. Ya kan? Tidak ada pejabat sekalipun RT yang dilantik tanpa surat ketetapan, surat keputusan, entah apalah namanya. Ya kan? Tidak bisa hasil pungutan sidang RT itu diumumkan. Maka setelah kita lantik dah udah terang menang sih ini Bapak kan gitu kan ya. Itu jadi susah karena penempatannya dalam lembaran negara gimana kalau itu tingkat negara. Ya kan? Kalau di tingkat RT, kalau itu dibatalkan, apa yang dibatalkan? Kan yang dibatalkan SK-nya. Nah, ini konstruksi ini yang sedang dibangun oleh Rocky. Rocky membangun konstruksi berpikir ini. Rocky ikut membangun. Dan saya lihat dia sangat konsisten dalam posisinya. Dalam posisinya dia sangat konsisten, dan itu yang diperlukan oleh nation ini, yang diperlukan oleh negeri ini. Dia bukan sekedar, dia tidak ada menurut saya kebencian kepada siapapun ya. Menurut saya secara personal ya. Secara personal enggak. Dia menyampaikan pendapat. Karena memang ucapan-ucapan yang sering dia ucapkan itu juga banyak ditiru. Saya juga ngomong begitu kok, ya kan? Ya bahlul lah, bego gitu misalnya. Dungu bahasa itu ya. Itu diucapkan orang-orang yang untuk mengingatkan, cobalah Anda menjadi orang yang cerdik. Ya, jangan bertahan dengan kedunguan.